Halo, welcome back guys, jumpa lagi. Nah, untuk video kita kali ini, sebelum kita bahas cabai rawit ya guys, kita akan bahas dulu satu pupuk atau satu jenis nutrisi. Namanya itu adalah asam humat. Jadi asam humat ini sebenarnya sudah pernah kita bahas sekitar 2 tahun yang lalu ya. Dan saat itu asam humat ini tuh lagi booming, dan sejak saat itu sampai sekarang kita itu sering pakai pupuk asam humat ini. Nah, kenapa kami bahas lagi sekarang? Karena masih banyak ya teman-teman kita yang bingung mengenai fungsi dari asam humat ini, dan kedepannya juga kami akan sering pakai pupuk asam humat ini untuk merawat tanaman cabai kami yang akan mulai kita bahas minggu depan ya. Jadi supaya teman-teman nanti tidak bingung, dan karena menurut kami pupuk asam humat ini itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pertanian kita. Jadi kita sengaja bikin satu video khusus untuk membahas tentang pupuk asam humat ini. Jadi guys, asam humat ini fungsinya itu ada banyak sekali. Teman-teman bisa cari sendiri di internet ya, di Google itu banyak, di YouTube juga ada banyak yang bahas fungsi dari asam humat ini. Jadi kita tidak perlu lagi bahas itu di sini, karena yang akan kita bahas sekarang adalah cara kerja asam humat ini. Kenapa asam humat ini begitu penting, dan kenapa teman-teman mulai sekarang harus rutin pakai pupuk asam humat ini. Nah, asam humat ini tuh terbuat dari mineral organik, ada yang terbuat dari tumbuhan dan hewan, ada juga yang terbuat dari batu bara yang masih muda. Asam humat terbentuk melalui proses fisika, kimia, dan biologi melalui proses humifikasi. Nah, dari proses humifikasi ini menghasilkan senyawa atau unsur hara yang bermuatan negatif. Nah, di dalam tanah sebenarnya terjadi proses tarik-menarik unsur hara, di mana akar tanaman yang bermuatan negatif akan menarik setiap unsur hara yang bermuatan positif di sekitarnya. Sementara asam humat ini adalah senyawa yang bermuatan negatif, sama dengan akar ya, bermuatan negatif. Jadi ketika kita menambahkan asam humat ke dalam tanah, maka muatan negatif akan semakin besar, sehingga unsur hara yang bermuatan positif ini akan semakin banyak yang bisa ditarik. Jadi proses tarik-menarik ini ilustrasinya itu mirip seperti magnet ya. Ketika kutub negatif dan positif itu bertemu, maka terjadi gaya saling tarik-menarik ya. Dan juga sebaliknya, jika negatif ketemu negatif akan terjadi saling tolak-menolak. Jadi ilustrasinya itu kurang lebih seperti itu ya yang terjadi di dalam tanah, di mana unsur hara negatif akan menarik unsur hara positif. Nah, unsur hara positif ini tuh apa aja? Ya, semua unsur hara makro itu bermuatan positif, termasuk nitrogen, fosfor atau fosfat, kalium, sulfur, kalsium, dan juga magnesium, termasuk hidrogen ya atau air. Dan ini juga penting ya, teman-teman harus bisa membedakan unsur hara makro dan mikro. Nah, lanjut, asam humat juga bisa mengikat unsur hara agar tidak mudah hanyut atau tercuci ataupun menguap ya saat panas, dan akan melepaskan unsur hara ini tuh secara perlahan sesuai kebutuhan tanaman. Nah, proses ini tuh biasanya disebut kapasitas tukar kation tanah atau KTK ya. Jadi proses menarik dan mengikat unsur hara yang bermuatan positif ini itulah yang selama ini dikenal dengan kapasitas tukar kation tanah. Dan kapasitas tukar kation tanah ini hanya salah satu fitur atau kemampuan yang dimiliki asam humat ini ya. Sementara kemampuan asam humat ini itu sebenarnya ada banyak sekali, dan kapasitas tukar kation tanah ini tuh hanya salah satunya guys. Kemudian fungsi yang lain dari asam humat ini tuh bisa menggemburkan atau melembutkan tanah yang sudah keras atau tanah yang kondisinya itu sudah keras dan miskin unsur hara. Dengan penambahan asam humat secara rutin dan berkala akan membuat tanah kita berangsur-angsur itu kembali gembur dan kaya akan unsur hara. Jadi untuk proses ini kami sudah membuktikan sendiri di lahan kami yang sebelumnya itu keras dan berpasir. Setelah rutin kita pakai asam humat ini, tanahnya jadi gembur dan mudah sekali untuk kita olah.
Walaupun memang untuk penggunaan asam humat ini tidak bisa instan ya. Jadi teman-teman aplikasikan sekarang, hasilnya itu akan terasa setelah 2 atau 3 tahun. Jadi proses untuk memulihkan tanah yang tadinya keras dan miskin unsur hara itu butuh waktu bertahun-tahun agar tanahnya itu bisa kembali subur dan gembur. Jadi itu dia, ada 2 alasan utama kenapa mulai sekarang kita harus rutin pakai asam humat. Yang pertama, untuk menghemat penggunaan pupuk kimia. Karena sebenarnya setiap kita melakukan pemberian pupuk untuk tanaman, tanaman hanya menyerap sebagian kecil dari unsur hara yang terkandung di dalam pupuk, sementara sebagian lainnya itu hanyut atau menguap. Dan pupuk kimia ini tuh menyebabkan kita ketergantungan. Semakin lama kita menggunakan pupuk kimia, maka lahan kita akan semakin rusak. Berbeda dengan asam humat, semakin lama atau semakin sering kita memakai asam humat, maka kondisi lahan kita akan semakin subur dan tanahnya akan semakin gembur. Jadi dengan mencampur asam humat ke dalam pupuk kimia yang kita gunakan, itu bisa menghemat penggunaan pupuk sampai 25% dan lama-kelamaan akan mengurangi ketergantungan kita terhadap penggunaan pupuk kimia. Masih ada aja, Bu. Alasan yang kedua, kenapa mulai sekarang harus rutin menggunakan asam humat adalah karena asam humat ini tuh mampu menyuburkan dan menggemburkan tanah. Jadi fokus utamanya itu adalah memperbaiki kondisi tanahnya itu sendiri, karena asam humat ini tuh mampu memberikan lingkungan yang ideal untuk perkembangan mikroorganisme dan juga merupakan makanan bagi mikroorganisme. Nah, tanah yang mengandung banyak mikroorganisme adalah tanah yang subur. Jadi untuk lahan pertanian yang sudah keras, tandus, dan gersang, solusi terbaik yang kita punya adalah rutin memakai asam humat, guys. Walaupun memang prosesnya itu lama ya, proses untuk menyuburkan dan menggemburkan tanah itu perlu bertahun-tahun, tapi penggunaan asam humat ini adalah solusi yang terbaik dan paling hemat yang kita punya. Untuk 1 hektar lahan, teman-teman cukup memakai 1 kg pupuk asam humat ini untuk 1 kali masa tanam ya. Dan harga asam humat ini tuh sangat murah. Teman-teman juga bisa pakai merek apa saja. Sudah banyak ya tersedia di toko-toko pertanian. Oke guys, sampai di sini video kita hari ini. Kita jumpa lagi ya di video kami yang lain. Mami jam 9. Saya mau ke bank sebentar.